ternyata mengalami penolakan, bahkan yang bersangkutan tidak diakui sebagai istri dari Cheng Ximei, bahkan disuruh diusir oleh pengawal kerajaan. Ternyata Cheng Ximei terbukti bersalah. Hakim Bou yang berani, yang tidak mau diintervensi oleh kerajaan, memutuskan hukuman mati kepada Cheng Ximei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Justisia. Kita berjumpa kembali di channel Pro Justisia Reborn bersama dengan sahabat HRY. Kita akan berkelana mengembara di belantara hukum yang luas untuk mencari dan menemukan kisah-kisah nyata hukum yang legendaris, yang banyak menyita perhatian publik, yang bahkan menguras energi, waktu, emosi, dan air mata. Sahabat Pro Justisia Reborn, kali ini kita akan mencoba mengulas atau membahas terkait dengan bagaimana seorang hakim yang memiliki ketegasan, keberanian, dan kebijaksanaan menjatuhkan vonis kepada salah seorang keluarga kerajaan, dalam hal ini menantu raja, yang mengkhianati istrinya yang ada di kampung. Dengan sangat berani, sang hakim kemudian menjatuhkan vonis hukuman mati kepada yang bersangkutan. Tentu ini menarik, sahabat Pro Justisia, untuk kita ulas, untuk kita bahas lebih jauh. Seperti biasa, sebelum kita mengulas lebih jauh terkait dengan kisah-kisah nyata hukum ini, mohon berkenan untuk like, komen, share, dan subscribe, serta jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Sahabat Pro Justisia, berikut alur cerita dari kisah nyata hukum ini. Pada masa pemerintahan dinasti Song di Tiongkok atau di Cina sekitar abad ke-9 atau tepatnya tahun 1060 Masehi sampai dengan 1729, hiduplah seorang pasangan suami istri. Suaminya bernama Cheng Ximei, sementara istrinya bernama Qin Xiangliang. Seperti biasanya pada umumnya pasangan suami istri, mereka awalnya saling menyayangi, saling mencintai. Kebahagiaan antara mereka berdua terpupuk, terpelihara dengan baik. Bahkan mereka dikaruniai dengan anak-anak yang lucu-lucu. Tidak hanya itu, mereka hidup bersama dengan orang tuanya di sebuah desa kecil yang terpencil jauh dari hiruk-pikuk keramaian ibu kota kerajaan. Sahabat Pro Justisia, tak lama kemudian, seperti lazimnya sebuah keluarga, tentu mereka menginginkan sebuah kehidupan ekonomi yang jauh lebih mapan, status sosial yang jauh lebih baik. Terbersiklah dalam hatinya sang suami Cheng Ximei untuk mengembara, mengadu nasibnya di ibu kota kerajaan yang waktu itu adalah Kaifeng. Walaupun dengan berat hati, memerlukan sebuah keberanian dari yang bersangkutan, Cheng Ximei akhirnya pada saat makan malam bersama dengan istri, dengan anak dan orang tuanya, kemudian Cheng Ximei memberanikan diri untuk menyampaikan hasrat dan keinginannya. Pada jamuan makan malam yang sangat sederhana seperti biasanya, Cheng Ximei kemudian mengutarakan maksudnya kepada istri yang tercinta. Wahai istriku dan anak-anakku dan orang tuaku, kita mungkin selama ini sudah hidup cukup bahagia. Tetapi kebahagiaan ini akan menjadi sempurna kalau kehidupan kita secara ekonomi dan status sosial kita menjadi lebih baik. Sang istri kemudian menjawab, "Ada apa gerangan wahai sang suamiku? Apakah mungkin engkau memiliki keinginan, harapan atau hasrat untuk memperbaiki status keluarga kita?" Cheng Ximei kemudian menyampaikan kepada istri, anak-anak, dan orang tuanya keinginannya untuk melamar menjadi pamong kerajaan. Ya, sebutlah kalau sekarang seperti kayak pegawai di pemerintahan.
Pada awalnya keinginan ini mendapat penolakan dari istri dan keluarganya, karena mereka menganggap dengan kehidupan yang saat ini yang mereka rasakan itu sudah cukup bahagia, walaupun mungkin dengan kondisi ekonomi yang tidak terlalu baik dibandingkan dengan kebanyakan orang. Tetapi secara kebersamaan mereka, rasa cinta kasih sayang di antara mereka sejauh ini dapat terpelihara, terpupuk dengan baik. Tapi karena Cheng Simei menunjukkan keinginan yang sangat besar, hasrat yang begitu kuat, akhirnya mau tidak mau sang istri, anak-anak dan orang tua merestuinya. Sampailah hari keberangkatan Cheng Simei ke ibu kota Kaifeng. Diantarlah mereka dengan haru, dengan harapan yang besar bahwa mudah-mudahan Cheng Simei dapat berhasil mewujudkan harapan keinginannya. Dan suatu waktu ketika berhasil, dia akan kembali menjemput istri, anak-anak dan orang tuanya. Di perbatasan di desanya diantar oleh istri, anak-anak dan orang tuanya. Dengan semangat yang tinggi, dengan motivasi yang besar, berangkatlah Cheng Simei. Berselang beberapa waktu kemudian, akhirnya dia sampai di ibu kota kerajaan Kaifeng pada saat itu. Ternyata pada waktu yang bertepatan ada penerimaan pamong kerajaan. Cheng Simei kemudian mendaftar. Karena memang yang bersangkutan memiliki kecerdasan, akhirnya yang bersangkutan lulus. Cheng Simei kemudian mengikuti pendidikan atau pelatihan pamong kerajaan. Cheng Simei kemudian dinobatkan sebagai salah satu peserta pelatihan terbaik. Tentu hal ini tidak luput dari pantauan dari istana, dari keluarga besar kerajaan. Cheng Simei kemudian seiring berjalannya waktu mendapatkan promosi jabatan, atau dengan kata lain menduduki jabatan-jabatan yang sangat baik. Akhirnya Cheng Simei dipanggillah oleh sang raja, oleh permaisuri. Kemudian bertanya, "Wahai Cheng Simei, kamu sekarang sudah menduduki jabatan yang sangat bagus, sangat elit sebagai pejabat di kerajaan. Saya ingin bertanya kepada kamu, apakah kamu memiliki istri atau tidak?" Spontan saja Cheng Simei kemudian menjawab bahwa, "Wahai sang raja, sang permaisuri, saya tidak memiliki istri. Saya masih bujang." Tentu dalam hatinya mengatakan, saya telah berbohong. Tapi ini untuk mewujudkan hasrat dan ambisinya menjadi keluarga kerajaan. Mau tidak mau, dia harus mengingkari janjinya dengan istri dan anak-anaknya yang ada di desa atau di kampung. Sampai akhirnya Cheng Simei kemudian diterima dan menjadilah menantu kerajaan dan menduduki jabatan elit di kerajaan. Berselang beberapa waktu kemudian, ternyata istri dan anak-anaknya termasuk orang tuanya di desa terjadi sebuah kondisi yang memprihatinkan. Musim kemarau yang panjang menyebabkan hasil panen tidak begitu menggembirakan. Kondisi sangat sulit dialami. Sehingga akhirnya istri Cheng Simei bersama dengan anak-anaknya memutuskan kemudian untuk berangkat di ibu kota kerajaan Kaifeng. Tentu dengan harapan yang besar, dengan keinginan yang besar, dengan rasa rindu yang mendalam untuk bertemu dengan sang suami tercinta yang konon kabarnya sudah menduduki jabatan-jabatan yang baik di kerajaan. Kebetulan pada saat itu ayah dari Cheng Simei dan ibunya meninggal. Setelah sampai di ibu kota kerajaan, sang istri atau Kim Xiang Lian tadi ini tentu berupaya ingin bertemu dengan suaminya. Hal yang sangat sulit, hal yang tidak mudah untuk bertemu dengan suaminya karena sudah menjadi pejabat kerajaan. Dengan usaha yang sangat luar biasa, akhirnya sang istri bisa menemui Cheng Simei. Tapi harapannya tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya. Ternyata mengalami penolakan, bahkan yang bersangkutan tidak diakui sebagai istri dari Cheng Simei. Bahkan disuruh diusir oleh pengawal kerajaan. Dengan hati yang sangat sakit dan terluka, akhirnya Kim Xiang Lian atau istri dari Cheng Simei ini mencari keadilan. Mengajukan perkara ini kepada hakim yang dikenal pada saat itu sangat tegas, berani dan jujur, yaitu Hakim Bao atau Justice Bao. Diterimalah tuntutannya, kemudian diproses. Dalam proses pembuktian di pengadilan, ternyata Cheng Simei terbukti bersalah. Hakim Bao yang berani, yang tidak mau diintervensi oleh kerajaan, memutuskan hukuman mati kepada Cheng Simei.
Namun persoalan ini tidak hanya berhenti sampai di situ, sahabat Pro Justisia. Permaisuri, keluarga kerajaan mengintimidasi, bahkan menekan Hakim Bau dan mengatakan bahwa urusan pengadilan tidak boleh terlalu jauh mencampuri urusan kerajaan. Dengan sangat tegas, Hakim Bau mengatakan bahwa kalau kita berbicara terkait dengan persoalan hukum keadilan, semuanya sama, baik keluarga kerajaan maupun rakyat jelata. Judge Bau atau Hakim Bau memperlihatkan keteguhan hatinya, memperlihatkan keberaniannya, terus mendapatkan intimidasi. Akhirnya Justice Bau sampai pada sebuah keputusan menanggalkan jubahnya dan toganya sebagai hakim, sebagai bentuk kredibilitas yang bersangkutan. Akhirnya keluarga kerajaan mau tidak mau harus menerima hukuman yang dijatuhkan kepada Cheng Ximei, yaitu hukuman mati. Ini adalah sebuah ganjaran yang patut diterima oleh Cheng Ximei yang telah meninggalkan istri tercinta dan anak-anaknya, meninggalkan keluarganya yang telah memberikan dukungan, support yang sangat luar biasa, sehingga bisa berangkat ke kerajaan dan menjadi pejabat kerajaan, tetapi mencampakkan keluarganya yang memberikan dukungan dan rasa cinta yang luar biasa. Sahabat Pro Justisia, demikian kisah nyata hukum kita ini. Sebagai ungkapan bijak, saya ingin menyampaikan pernyataan yang disampaikan oleh salah seorang hakim dari Belanda, yaitu Tappernij. Berikan aku pengacara yang baik, jaksa yang baik, polisi yang baik, hakim yang baik, niscaya dengan undang-undang yang buruk atau hukum yang buruk sekalipun, saya dapat menegakkan kebenaran dan memberikan keadilan. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Salam sehat, salam Pro Justisia.